Hai guys, selamat datang di channel Gupi. Kali ini gue akan mereview sebuah film yang bergenre horor tapi ada actionnya juga. Pokoknya kalau kalian nonton gak bakalan nyesel deh. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Check it out. Pada scene awal diperlihatkan pemeran utama yang bernama Adam menceritakan masa lalunya. Adam sendiri diperankan oleh aktor yang bernama Aaron Eckhart. Adam menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia buatan yang dibuat pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan yang bernama Victor Frankenstein. Setelah berhasil membuat Adam melalui berbagai eksperimen, Victor Frankenstein malahan takut terhadap Adam, sehingga ia mencoba menghancurkan manusia buatannya. Walaupun pada akhirnya ia tidak berhasil melenyapkan Adam. Adam yang marah karena ia akan dibunuh oleh Victor, berencana akan membalas perbuatan Victor dengan cara membunuh istri barunya Victor yang bernama Elizabeth. Ketika Victor mengetahui istrinya telah mati, Victor pun mengejar Adam hingga ke daerah utara dengan tujuan membalas kematian Elizabeth. Akan tetapi Victor tidak kuat bertahan dikarenakan suhu udara yang sangat dingin dan daratan yang ditutupi oleh salju. Sedangkan Adam kebal terhadap suhu yang dingin. Victor pun mati karena kedinginan dan membeku. Mengetahui Victor sudah mati, Adam pun merasa kasihan. Ia pun kemudian membawa mayat Victor untuk dikuburkan dengan layak. Victor kemudian dikuburkan oleh Adam di pemakaman keluarga Victor. Ketika Adam sedang menguburkan Victor, tanpa dia sadari ia sedang diawasi oleh beberapa orang. Setelah Adam selesai menguburkan Victor, orang yang sedang mengawasinya datang. Orang-orang itu ternyata sudah lama menanti Adam, dan mereka berencana akan membawa Adam dengan paksa. Di sini terjadi pertarungan antara Adam dengan orang-orang aneh itu. Adam pun berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan cara menusuknya dengan kayu. Akan tetapi lawan mereka cukup kuat sehingga Adam pun dihajar habis-habisan, sehingga pemimpin kelompok itu menyuruhnya untuk berhenti. Pemimpin kelompok itu mengatakan bahwa mereka harus membawa Adam dalam keadaan hidup. Di sini diketahui bahwa orang yang menyuruh mereka bernama Naberius. Pada saat Adam terpojokan, tiba-tiba ada monster aneh yang datang lalu membunuh kelompok penjahat itu. Setelah mereka membunuh para penjahat itu, kedua makhluk itu turun ke tanah dan berubah wujudnya menjadi manusia. Lalu mereka mendekati Adam yang sedang pingsan. Salah satu dari mereka menemukan buku di dekat Adam. Buku itu ternyata milik Victor Frankenstein. Latar pun berubah ke suatu bangunan di mana Adam sedang diikat dengan rantai, dengan diawasi oleh dua orang penjaga di sampingnya. Di sisi Adam diinterogasi oleh orang-orang ini, yang belakangan mereka mengaku bahwa mereka adalah gargoyle. Gargoyle dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Leonor. Leonor memperkenalkan dirinya dan Gideon wakilnya kepada Adam. Leonor juga memberitahu ke Adam kalau Adam diserang oleh ordo iblis yang dipimpin oleh Naberius. Naberius sendiri adalah raja iblis yang kejam. Leonor dan pasukannya sudah ratusan tahun berperang menghadapi pasukan iblis yang dipimpin Naberius. Di sini Leonor juga memperkenalkan gargoyle yang menyelamatkan Adam, yaitu Ophir dan Keziah. Leonor mengatakan bahwa mereka diperintah oleh malaikat Mikail untuk melindungi manusia dari kejahatan iblis, dan itu adalah tugas utama ordo gargoyle. Setelah mendengar penjelasan dari Leonor, Adam mengatakan bahwa dia tidak peduli kepada bangsa manusia. Leonor menyarankan Adam untuk tinggal sementara bersama mereka. Akan tetapi Adam menginginkan kehidupan yang bebas. Leonor kemudian menyuruh Ophir untuk membawa Adam ke gudang senjata, dan Adam pun mengambil salah satu senjata di sana.
Ophir dan Kezia pun menjelaskan bahwa iblis hanya bisa dibunuh oleh senjata yang sakral. Setiap benda bisa menjadi senjata sakramental apabila diberi simbol ordo gargoyle. Begitulah menurut Ophir dan Kezia. Setelah mendapatkan senjata, Adam pun pergi meninggalkan kastil. Di ruangan lain terlihat Leonard dan Gideon sedang mengobrol. Gideon mengungkapkan bahwa Adam harus dimusnahkan karena keberadaannya terlalu beresiko. Akan tetapi Leonard melarangnya. Adam yang meninggalkan kastil itu berencana menjauhi peradaban dunia. Ia pun pergi ke suatu tempat yang di mana tidak ada iblis, gargoyle maupun manusia. Bertahun-tahun lamanya Adam tinggal sendirian, sehingga ia mengira. Akan tetapi dia salah, para iblis datang dan Adam pun menghabisinya. Kini Adam memutuskan untuk kembali ke peradaban dalam rangka memburu para iblis. Tempat yang dulu Adam singgahi kini telah berubah menjadi sebuah kota yang modern. Dan disinilah Adam mulai menghajar para iblis. Salah satu dari iblis yang Adam buru berhasil melarikan diri. Iblis itu pun melaporkan keberadaan Adam di kota itu kepada Naberius. Sementara itu, Adam dibawa oleh Ophir ke markas mereka. Di lain tempat diperlihatkan Naberius yang menyamar sebagai Tuan Wessex sedang melihat perkembangan penelitian Dr. Wade. Dr. Wade sendiri adalah seorang saintis yang sedang bereksperimen dengan makhluk mati. Pada saat itu, ia mencoba menghidupkan kembali seekor tikus. Dan pada percobaan kali ini, Dr. Wade berhasil menghidupkan tikus itu. Sementara Naberius senang melihat eksperimen yang dilakukan Dr. Wade, anak buahnya yang menyerang Adam datang, mengatakan bahwa ia telah melihat Adam dan melukainya. Mendengar perkataan iblis itu, Naberius marah karena bawahannya cuma menceritakan keberadaan Adam tanpa membawanya. Lord Naberius pun pergi menemani Dr. Wade. Ia mengatakan bahwa ia ingin Dr. Wade melakukan uji coba terhadap manusia, seperti yang dilakukan Victor Frankenstein. Akan tetapi, Dr. Wade menolaknya karena tidak memiliki materi ilmiah yang cukup. Selama ini, Dr. Wade hanya melakukan uji coba terhadap binatang saja. Sementara itu, Adam yang dibawa Ophir diikat dengan rantai. Leonor pun marah karena perbuatan Adam membuat seorang manusia mati. Dan untuk alasan keamanan, Adam pun harus dirantai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Di lain tempat terlihat Lord Naberius sedang mengadakan pertemuan dengan anak buahnya. Lord Naberius menginstruksikan untuk membawa Adam ke hadapannya. Juriel dan pasukannya pun datang menyerbu kastil, yang menjadi markas gargoyle. Mereka bermaksud merebut Adam untuk dijadikan kelinci percobaan Dr. Wade. Dan pertarungan pun terjadi. Korban dari kedua belah pihak pun berjatuhan. Sementara itu, Ophir dan Kezia ditugaskan Gideon untuk melindungi Adam. Adam yang sedang diikat dengan rantai meminta Ophir untuk membebaskannya, agar ia bisa bertarung melawan para iblis. Karena kasihan, akhirnya pun Ophir membebaskan Adam dan memberi Adam senjata. Pasukan iblis pun semakin gencar menyerbu kastil, sehingga Gideon pun dan pasukannya terpancing untuk bertarung keluar kastil. Dalam peperangan itu, Ophir dan Kezia pun harus gugur. Leonor yang sedang sendirian dan lengah, akhirnya ia pun tertangkap oleh Juriel. Juriel berencana menyandra Leonor untuk ditukarkan dengan Adam. Mengetahui Leonor telah diculik, Adam pun menangkap seorang iblis dan menanyakan keberadaan Leonor dan Juriel. Setelah mengetahui keberadaan Leonor dan Juriel, Adam pun pergi menuju ke tempatnya Juriel.
Gideon yang baru tahu bahwa Leonor telah diculik, ia pun berencana menukar Leonor dengan buku Victor Frankenstein. Hal itu karena Adam sudah melarikan diri dari sana. Gideon pun pergi menuju tempat Juriel berada. Sesampainya di sana, dia melihat Leonor sedang disandra oleh Juriel. Leonor pun berhasil diselamatkan oleh Gideon dengan ditukar oleh bukunya Victor Frankenstein. Ketika Gideon pergi, Adam datang untuk merebut bukunya yang dibawa Juriel. Di sini Adam harus bertarung lagi melawan anak buahnya Juriel. Ketika Adam sedang bertarung, Juriel pergi sambil membawa bukunya Victor. Juriel yang berhasil membawa buku catatan ilmiah itu bergegas menemui Naberius dan memberikannya buku itu kepadanya. Adam yang baru pertama kali datang ke tempat itu, ia kini mengetahui kenapa dia diinginkan oleh Naberius. Di sana, ia melihat ribuan mayat yang akan dihidupkan oleh Naberius dengan metode ilmiah yang dilakukan oleh Victor Frankenstein. Naberius yang sudah memiliki buku itu kemudian memberikannya kepada Dr. Wade untuk diteliti dan dipraktekkan. Sementara itu, Leonor yang sudah berada di kastil menyuruh Gideon untuk mencari Adam. Di scene lain diperlihatkan Dr. Wade yang sedang mengkaji bukunya Victor Frankenstein, dan dari buku itu dia bisa mengetahui bagaimana cara Victor membangkitkan Adam. Ketika Dr. Wade sedang mempelajari buku itu, tiba-tiba Adam menerobos masuk ke labnya Dr. Wade. Dr. Wade yang ketakutan memberikan buku itu ke Adam. Pada saat Adam masuk, alarm pun berbunyi dan Naberius pun datang ditemani yang lainnya. Naberius meminta Adam agar bekerja sama dengannya, tetapi Adam menolak dan melompat melalui jendela. Adam melompat dari tempat yang tinggi, namun ia berhasil selamat. Para iblis pun berusaha mencari Adam yang melarikan diri di dalam kereta. Selama di dalam kereta, Adam berusaha memahami bukunya Victor, akan tetapi sepertinya dia tidak bisa memahaminya. Adam pun memutuskan untuk menemui Dr. Wade. Selama perjalanan pulang, Dr. Wade terus diikuti oleh Adam dan para iblis. Sadar dirinya sedang diikuti, Dr. Wade mencoba bersembunyi, akan tetapi Adam menangkapnya dari belakang dan membawa Dr. Wade ke suatu tempat. Pada saat itu, Adam ngasih tahu Dr. Wade bahwa Charles Susek adalah Raja Iblis. Adam menyuruh Dr. Wade menjauhi Naberius. Dr. Wade yang seorang ilmuwan tentu saja tidak percaya tentang apa yang dibicarakan oleh Adam. Hingga Juriel datang dan berubah wujudnya ke bentuk iblis. Adam dengan sigap menyuruh Dr. Wade pergi dan lari. Pertarungan antara Adam dan Juriel pun berlangsung sengit. Dalam pertarungan itu, Adam terpojokkan. Dan di sini Juriel menjelaskan bahwa mereka akan membangkitkan iblis dari dasar neraka. Para iblis ini akan masuk ke dalam mayat-mayat yang telah dibangkitkan. Iblis dari dalam neraka hanya akan bisa merasuki makhluk yang tidak memiliki jiwa. Menurut Juriel, buku Victor Frankenstein sudah cukup untuk membangkitkan mayat-mayat itu, sehingga ia akan melenyapkan Adam. Akan tetapi, ketika Juriel mendekatinya, tiba-tiba Adam menusuknya, dan Juriel pun mati. Adam dan buku Victor Frankenstein pun berhasil diselamatkan oleh Dr. Wade. Di sebuah ruangan, kamar Dr. Wade mengobati lukanya Adam sambil mendengarkan Adam berbicara. Adam berencana menemui Ratu Leonor untuk membantunya. Sedangkan Dr. Wade memberitahu temannya Carl yang bekerja pada Naberius. Tak lama kemudian, Dr. Wade pergi menemui Carl. Sesampainya di tempat Carl, Dr. Wade malah ditangkap oleh para iblis beserta Carl yang sudah lebih dulu ditahan. Adam yang pergi menemui Leonor dan Adam menceritakan Naberius
yang mengumpulkan jasad orang selama ratusan tahun untuk dibangkitkan melalui buku Victor Frankenstein dengan tujuan menghidupkan para iblis dari neraka untuk merasuki jasad-jasad itu. Adam meminta Leonor untuk membantunya melawan Naberius dan menyelamatkan Dr. Wade. Setelah Adam pergi, Leonor menyuruh Gideon untuk mengikutinya dan mengambil buku jurnal itu, lalu melenyapkan Adam. Gideon pun menyerang Adam dan berencana melenyapkannya. Akan tetapi Gideon mati di tangan senjatanya sendiri. Setelah itu, Adam pun membakar buku jurnal itu. Dr. Wade yang ditangkap Naberius menolak untuk bekerja pada Naberius. Akan tetapi Naberius membunuh Karl dan memaksa Dr. Wade untuk menghidupkan Karl dan ribuan jasad di tempat itu. Dr. Wade pun menuruti keinginan Lord Naberius. Sementara itu, Adam yang mengetahui rencana jahat Leonor memancing Ordo Gargoyle untuk mengikutinya ke markas para iblis. Sempat terjadi pertarungan antara Adam dan Gargoyle. Akan tetapi ketika Adam sampai di markas para iblis, Ordo Gargoyle kembali membantu Adam. Adam yang pergi menemui Naberius diikuti oleh Leonor dan teman-temannya. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan antara Adam dan Naberius. Adam pun terdesak sehingga Naberius berhasil memanggil iblis dari neraka untuk merasuki jasad-jasad itu. Walaupun pada akhirnya Adam berhasil melenyapkan Naberius dengan cara melakukan simbol Ordo Gargoyle di tubuh Naberius. Seiring dengan hancurnya Naberius, markas para iblis pun ikut hancur beserta ribuan jasad di bawahnya. Adam dan Dr. Wade markas itu ikut terjatuh tetapi berhasil diselamatkan oleh Leonor.